Halo teman-teman, sekarang kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman di live Instagram yang belum terjawab teman-teman ya. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah dapat jam 9 yang belum terjawab akan gue jawab di video-video seperti ini. Oke, langsung gue share aja ya, share sound. Ini dia. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Firza 202. Malam kawan, malam Pak Firza. Kalau suami istri punya usaha bersama, kemudian mau bikin badan usaha, mending buat PTP atau CV ya? Dan untuk setoran modal seperti apa? Menurut saya PTP aja Pak, nggak usah pusing. PTP aja, kemudian setoran modalnya ya kira-kira aja, secukupnya aja untuk perputaran usaha dan untuk perpindahan atau untuk ya perpindahan untuk barang dagangnya, berapa barang dagang yang ada di toko gitu. Kalau mau bikin CV ya boleh-boleh saja. Pada dasarnya sama aja sih Pak, PTP maupun CV sama aja. Eee, ada yang bilang bahwa PTP itu pakai dividen, CV itu pakai prefer. Nah, kalau gua lebih condong PTP itu pakai prefer, sejauh ini masih belum masalah. Tapi kalau Bapak ragu-ragu ya bikin CV ya boleh aja lah, sama aja, intinya sama-sama 4 tahun, oke? Sama teman tuh Pak Firja. 202, ada Bapak JWX, biaya hidup apakah bisa diambil dari harta pribadi? Jawabannya bisa dan memang seperti itu ya. Mau ngambil dari mana lagi kalau bukan dari harta pribadi ya. Ini ngomongin orang pribadi ya. Beda kalau badan. Kalau badan itu kan biaya hidup pribadi tidak bisa jadi beban. Sedangkan kalau orang pribadi ya biaya hidup memang diambil dari harta pribadi. Oke. Semua teman tuh Pak JWX. Pak JWX NJ Z. Kemudian ada Ibu Desi, kok mau tanya, saya beli rumah bersama teman 2019 dan masih KPR atas nama teman saya. Baiknya gimana ya? Apakah saya perlu melaporkan di SPT? Jawabannya perlu, Bu ya, perlu. Kenapa perlu? Karena uangnya itu sebagian uang kita ada di situ. Ya, si teman kita juga nggak mau lapor sepenuhnya kan? Jadi kita harus laporkan senilai bagian kita saja. Walaupun itu barang atas nama si Mister X, nggak masalah ya. Karena pajak harus menilai substance over form, artinya menilai kondisi sebenarnya, bukan cuma yang tertulis di dokumen. Selama ini teman saya mengakui harta rumah dan hutang. Nah, menurut saya akuin dua-duanya, Bu ya. Jadi kita akui bagian kita. Ibu punya bagian berapa persen? Ya udah, Ibu akuin hartanya senilai persentase Ibu dan juga laporkan hutangnya sesuai persentase Ibu. Menurut saya seperti itu lebih tepat ya, karena mengikuti kondisi sebenarnya. Semoga teman tuh, Bu Desi. Ibu Desi Susiani, kemudian ada Bapak Orceng, Kawan, saya ada menyewakan bangunan 2021 dan tidak saya bayarkan PPh-nya. Dan saya ikut tes amnesti 2022. Apakah masih bisa kena? Tidak kena lagi ya. Sorry, 2021 ya. Sorry, sorry, sorry. 2021 itu di luar dari kekuasaan PPS ya, dan di luar dari pengampunan PPS. Artinya 2021 itu tetap masih berpotensi untuk dipermasalahkan ya. Jadi 2021 bisa-bisa saja dipermasalahkan dan Bapak tunggu aja TA 2025 nanti. Oke. Semua teman tuh Pak Orceng. Pak Orceng. Kemudian ada Ibu Ernawati, malam Pak. Pajak keluaran yang diterbitkan CV kode 02, PPN disetorkan pihak lain tersebut. Apakah setoran PPh-nya pakai MPP CV? Maksud Ibu PPh yang dipotong ya? Nah, kalau dipungut ya. Kalau PPh yang dipungut dan PPN yang dipungut biasanya pakai NPWP-nya si bendahara. Tetapi kalau bendahara bayarnya e-billing-nya pakai MPP kita tidak masalah juga. Ibu ambil aja bukti bukti potongnya, ambil juga e-billing-nya. Itu aja sih. Mau dibayarkan oleh pihak sana pakai nama dia atau pakai nama kita itu tidak masalah. Yang penting kita tetap bisa mengkreditkan ketika kita menghitung SPT tahunan kita. Seperti itu sih. Tapi setahu gue sih pakai MPP dia sih, MPP si bendahara. Nah, cuma kadang-kadang bendahara agak error, dia bikin pakai MPP kita, ya sudahlah, nggak apa-apa juga. Sama teman tuh Bu Erna. Bu Ernawati, ya, Ibu Ernawati. Ibu Ernawati lagi, terpotong. Kemudian Ibu Ernawati lagi ya. Untuk pajak, sudah ya. Ada Ibu Ernawati sama ya. Ernawati, ya, Ibu Ernawati. Oke. Kemudian ada Bapak Soleh Hudin Safi. UMKM telat dasar kalau omset melebihi 4,8 M. Misal omsetnya 5,3 M. Tahu-tahu waktu ada surat SP2DK. Gimana solusinya? Solusinya adalah Bapak berkomunikasi dengan AR, bernegosiasi dengan AR supaya Pak
Saya akan bayar PPN dan PPh sesuai hitungan yang betul, tetapi saya mohon untuk tidak dijadikan PKP. Karena percuma orang pribadi jadi PKP, negara tidak untung karena saya tidak mau bayar PPN-nya, tapi saya akan rugi karena saya akan menjadi PKP, mesti ada kewajiban PPN dan sebagainya. Tapi ke depannya Pak, saya berkomitmen saya akan bikin PT, PTP atau CV begitu ya, kasih tahu kepada AR, mudah-mudahan AR-nya cukup bijaksana untuk menerima hal seperti ini. Sama teman tuh Pak Soleh. Bapak JWX, apa itu Sertel? Sertel adalah sertifikat elektronik ya, yang katanya nanti akan berganti nama menjadi sertifikat digital ya, dalam rangka Cortex, karena untuk kita bisa masuk ke portal online kita, kita butuh kode password kan. Nah, password itu sudah tidak laku, sekarang diganti dengan Sertel. Sertel adalah sebuah file yang kita datang ke KPP, kita request, nanti dapat file tersebut, ada passphrase-nya untuk bisa membuka Sertel tersebut ya. Intinya Ibu datang ke KPP, minta Sertel. Oke, sama teman tuh Bu JWX. Terpotong. Udin Safi, Bapak JWX, Bapak Bapak Zindri, apakah kalau ada aset ruko di tahun 2010 belum masuk di SPT, apakah wajib TA 2025 kok? Jawaban saya wajib kalau dia belum ikut, belum dilaporkan di SPT ya. Apakah cuman harus pembetulan saja karena tiap tahun rutin udah bayar PPh kok? Nah, jadi gini strateginya ya buat orang-orang seperti ini ya. SPT 2024 Anda clearkan, laporkan dengan benar, laporkan seluruh harta yang bisa dilaporkan, yang mungkin dilaporkan sesuai dengan profil penghasilan Anda. Salah satunya adalah ini. Harta 2010 yang sudah lewatin 5 tahun yang lalu, itu sudah saatnya Anda laporkan di SPT 2024 supaya harta ini tidak menjadi objek TA 2025. Tetapi kalau ini Anda tidak laporkan, kemudian mau ikut TA, maka ini adalah objek TA. Artinya ini adalah harta yang belum dilaporkan di SPT 2024. Oke, so semoga terbantu Pak Jindri. Zindri 074, kemudian Ibu Meji Ibu Mejin ke awan satu sertal bisa diinstal di beberapa PC kah? Nah, ini banyak orang bertanya ya. Gua rasa bisa. Ya, kita belum tahu bagaimana teknisnya, tapi saya rasa bisa. Kalau satu sertal hanya bisa di satu komputer, itu konsultan pajak bisa ngamuk semuanya ya. Nah, gua rasa bisa ya. Sama teman tuh Bu Mejin. Jin, kemudian Bapak JWX, kalau tahun depan pakai norma, kapan batas waktu lapor ke kantor pajak kalau tahun 2025 pakai NPPN? Kapan batas waktu lapor ke kantor pajak pakai MPPN? Maksimal 31 Maret 2025 ya. Maksimal 31 Maret 2025 Anda harus mencetak surat MPPN. Jadi semua WP orang pribadi yang tadinya UMKM yang akan berganti ke norma di awal tahun harus mencetak surat MPPN ya sebelum tanggal 31 Maret 2025. Oke, cetaknya gampang kok secara online real time. Semua terbantu Pak JWX. Bapak JWX lagi, kemudian Bapak Mahasa Jenar, saya diberi kuasa untuk menjual warisan dari seluruh keluarga. Uang hasil penjualan masuk ke rekening saya, lalu saya transfer ke masing-masing ahli waris. Data apa yang harus saya siapkan kalau ada pemeriksaan? Oke, yang pertama adalah surat kuasa, ya dong. Yang kedua adalah ya bukti-bukti transfer itu, ya. Jadi intinya Bapak kan hanya menerima kuasa, sehingga uang masuk itu bukanlah penghasilan Bapak, itu adalah penghasilan dari masing-masing ahli waris. Kemudian Bapak keluarkan lagi uangnya, ada bukti lagi uang keluar kan. Kemudian Bapak apakah terima komisi? Kalau terima komisi ya itulah penghasilan Bapak. Gitu dong sih Pak. Sejauh yang saya pahami ya. Oke. Semua teman tuh Pak Mahesa. Bapak Mahesa Jenar 1766. Oke. Kemudian Bapak David numpang tanya, apakah bisa usaha orang tua dilanjutkan anak? Jawabannya bisa. Jadi anak buat MPP baru saja? Yes, betul. MPP orang tua apakah dibiarkan begitu saja? Mohon sarannya. Jawaban saya betul ya, dibiarkan begitu saja dan tetap dilapor di SPT tahunan setiap tahun seperti biasa. Tidak perlu dibikin NE, nggak perlu dihapus MPP-nya, nggak perlu diapa-apain. Lapor seperti biasa. Tetapi bedanya adalah NPP orang tua ini nanti sudah tidak ada omset lagi, sudah tidak ada bayar pajak lagi. Tetapi kan dia masih punya penghasilan mungkin dari deposito, dari saham, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Semoga terbantu Pak David. Bapak David AKHT 8, Bapak Bapak Solehudin. Sorry kok tanya lagi, kalau omset lebih dari 4,8 M, biar nggak PKP, itu pakai metode sewa itu gimana caranya? Jadi gini, Bapak punya penghasilan, punya omset anggaplah 5 miliar, 5 miliar. Anda mengakui
omset itu 4,7 miliar. Yang 300 juta Bapak akui sebagai penghasilan sewa. Bapak bayar pajak 10%. Lumayan dong ya, daripada bayar 0,5%, tapi mending bayar 10%. Negara dapat duitnya lebih tinggi, Bapak terselamatkan dari PKP. Nah, itu kalau AR-nya mau terima, menurut gua itu hal yang bagus. Semua teman tuh Pak Soleh. Pak Solehudin Safil, Bapak Bapak Daniel, mengasih jawabannya sama-sama. Daniel Ahes Astan, Bapak Bapak Boze minta rekomen konsultan pajak di Bali kok. Bapak coba cek di ini aja, cek di Sikop ya, di Sikop atau di internet Google juga banyak ya. Daftar konsultan pajak ada tersedia di Sikop, Sikop Kemenkeu.id. Daftar yang ada di Bali juga banyak Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Boze. Bozes Surya Buana, Bapak Mikohdi, malam kok. SPTOP ada rumah nilainya ditulis 60 juta perolehan 1990. Kalau dijual laku 8 miliar NJOP, nilainya 4,5 miliar. Jadi masalah nggak kok? Jawaban saya tidak masalah. Sekarang mau dibagi ke 3 anaknya, nanti di SPT anaknya. Tidak masalah ya ketika kita menjual sebuah properti tanah bangunan itu sudah kena PPh final. PPh final artinya sudah tidak bermasalah lagi kita bayar PPh final 2,5%. Berapapun harga jualnya sudah tidak masalah. Oke, sama-sama tuh Pak Miko. Bapak Mikohdi 168, kemudian Bapak Diahpo Ibu Diapoli. Kok kalau sebelumnya UMKM di pertengahan tahun omset melebihi 4,8 M, apakah statusnya nanti Januari 2025 berubah jadi PKP sebelumnya non PKP? Perusahaan jual daging frozen. Oke, jadi yang pertama adalah mesti dipahami apakah daging frozen itu barang BKP atau bukan BKP. Nah, kemungkinan bukan BKP ya. Coba cek lagi di internet, Google, atau enggak coba cek di informasi @pajak.go.id ya. Kalau ternyata dia BKP, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah dia BKP PPN 11% atau 0%. Nah, kalau dia BKP tapi 0%, maka Bapak harus jadi PKP tetapi PPN-nya 0%. Kalau dia BKP dan PPN 11%, maka Bapak harus PKP dan kena PPN 11%. Kira-kira seperti itu ya. Nah, cek dulu dia itu BKP atau bukan. Setelah itu baru cek tarifnya. Oke, kalau dia bukan BKP, maka Bapak tidak perlu jadi PKP walaupun omsetnya lebih dari 4,8. Oke. Sama teman tuh Ibu Diapoili. Polies. Oke. Oke, Bapak Wendy Taurus, solusi biar karyawan bisa kurangi pajak karena ketika beberapa bupet A1 digabung jadinya kena pajak. eh nggak ada solusi Pak, nggak ada solusi ya. Jadi karyawan itu memang sangat-sangat sakit, sangat-sangat menderita ya. Kalau dia terima A1 dari berbagai sumber, beberapa perusahaan, maka SPT tahunannya cenderung atau pasti akan kena PPh tambahan. Tidak ada solusi itu ini Pak. Memang seperti itulah kondisinya kalau karyawan. Memang menderita karyawan itu ya. Oke. Semua teman tuh Pak Wendy. Bapak Wendy Taurus. Oke. Oke, kemudian Ibu Desi, kalau warisan buat saya dari teman bisa tidak? Jawabannya bisa, Bu, tetapi menurut saya tidak perlu. Tadi ya, Ibu tinggal pembetulan aja, Ibu laporkan hutang dan harta itu sesuai porsinya Ibu saja. Gitu ya, sesuai porsinya Ibu saja. Si si teman ini pun dia hanya melaporkan sesuai porsinya dia saja, hutang dan hartanya. Ya. Kalau mau bikin warisan boleh, tapi nggak tepat karena bukan begitu kenyataannya kan. Nyatanya adalah Ibu punya bagian atas rumah atau tanah tersebut gitu. Oke? Semua teman tuh Bu Desi. Ibu Desi Susiani, Bapak Wendy Taurus tidak bisa. Oke. kemudian Bapak Wendy Taurus. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube di YouTube Pajak Smart ya. Silakan di-subscribe. Oke, teman, sampai jumpa lagi di Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.